dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Jadi seseorang itu akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya perhatikanlah siapa yang akan dijadikan teman karib, atau siapa yang menjadi teman karibnya itu siapa. Maka dia akan bisa dilihat dinnya itu seperti apa. Maka siapapun orang soleh kalau kita pergauli, nanti pengaruh dari orang soleh itu barangkali awak dewi niku dereng iso nyontoh. Artinya dia punya kelebihan, misalnya kita lihat dari tilawah Qur'annya, saking sholatipun, saking sedekahipun, saking pergaulanipun, mungkin dia punya kelebihan tabassum, setiap ketemu orang dia bisa senyum, ramah, sumeh, sopan santun, lemah lembut misalnya. Dari pengaruh-pengaruh itu kita saged mendhet hikmah pelajaran itu. Sehingga kalau semakin banyak teman kita yang soleh, inilah nanti semakin kita mendapat pancaran sinar cahaya yang baik. Imam Ghazali, beliau menyebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi juz 7 halaman 7194. Beliau menyatakan bahwa orang itu kalau bersahabat atau bergaul dengan orang yang kikir, nanti nulari. Runtang-runtungnya karo wong pelit, dia mesti akan jadi pelit. Tapi beda kalau runtang-runtungnya karo wong sing lomo nyah-nyah. Itu paling tidak dia akan merasa iri. Oh, kayak kok iso nyah-nyah. Orang itu kok baik sekali. Maka dalam satu hadis, manusia itu kan ada 4 jenis. Ada orang yang diberi kelebihan ilmu dan kelebihan harta, sehingga dengan ilmunya, hartanya itu ditasarrufkan kepada hal-hal yang baik. Maka orang ini pada kedudukan yang tertinggi, ya sugih, yang ilmu, ya sugih, amalnya baik. Kemudian ada orang yang kedua, dia punya ilmu nih rada duit, tidak punya harta, tetapi punya niat, aku nek duit kepingin kaya kain. Maka kedudukan orang yang kedua ini sama dengan orang yang pertama, sama. Berarti pada kedudukan yang mulia juga. Duit ilmu, tapi nanti duit, tapi punya niat, aku nek duit arep kaya kain sing lomo. Kemudian yang ketiga ada orang yang punya harta tapi tidak punya ilmu, sehingga dengan hartanya dia istimta, bermewah-mewah, bersenang-senang, menghabiskan hartanya untuk kesenangan duniawi. Maka orang ini pada kedudukan yang jelek, serendah-rendahnya kedudukan. Nah, kemudian ada orang yang keempat, wis orang duwe ilmu, ya orang duwe duit. Tidak punya harta, tidak punya ilmu, tetapi dia punya tekad, aku nanti duit arek kaya nomor 3 itu, mau bersenang-senang. Kira-kira sing paling cilaka seperti itu. Sing paling cilaka sing nomor 4. Wis orang ngrasake duit-duit, ning ming angen-angen mawon. Ning ya tetep cilaka. Dan kayane sing ngenten iki kathah. Saya kalau ngisi di pelosok-pelosok itu, maghrib ngeten iki tasih wonten sing isih nyunggi niku blarak niku. Lho iki wis bardo metu ke masjid kabeh dhewekne isih ngusungi blarak. Sing nyambut gawe niku ngantek bar maghrib niku. Direwangi ora salat jamaah, gaweane rekoso, padahal mlaku niku saking alas niku tebe sanget. Lah ngoten niku pripun? Lah kepengin nganti direwangi ngoten niku pengin diditokeh niku. Ane wis duit arep gawe nopo? Artinya ada orang yang di dunianya sengsara, di akhiratnya sengsara. Karena seperti itu. Jadi maka di sini kita harus melihat orang itu dari sisi kesolehannya. Bukan usah memandang dia dari kelompok apa. Kalau jelas kelompoknya sesat lah itu atau si A, mungkin sing
kados teng pundi nika dalan Paraan Gereja wonten LDII ngoten niku jelas ndak usah dipergauli ya. Niku racun, jelas racun. Jadi kalau jelas sesatnya niku ya dijauhi. Tapi kalau orang itu jelas masih berpemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, hanya beda organisasinya, ya mungkin ono hal-hal yang beda dalam hal fikih, ya dalam hal muamalah. Nah, ini apalagi masih ranah ikhtilaf, kita mesti harus tetap mempergauli dengan baik. Orang kalau bergaul dengan orang yang pelit akan ketularan kekikirannya itu. Sedangkan kalau orang itu bersahabat dengan orang yang zuhud, maka akan membuat dia menjadi zuhud terhadap kehidupan dunia. Karena memang aslinya seseorang itu akan mencontoh teman dekatnya. Teman dekati sapa itu biasanya sing ditiru. Seorang teman yang soleh niku nggadahi pengaruh yang luar biasa, pengaruh yang baik. Jadi sampai-sampai orang dalam kondisi futur melemah semangatnya, niku iso timbul kembali semangatnya ketika bertemu dengan orang yang soleh. Ada pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. As-sahibu sahib, teman karib itu bisa mempengaruhi. Teman karib itu bisa menarik, iso ngatukake dia. Sampai Sufyan Ats-Tsauri itu juga pernah mengatakan nadrul mu'min ilal mu'mini yajlul qalba. Yajlul qalba. Jadi di awal sampun kita sampaikan. Jadi pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lain itu akan bisa mengkilapkan hati. Yajlul qalba, hatinya bersinar. Ketika memandang orang soleh, niku jur atine sing reget iso diresiki, dengan sendirinya akan mendapat pancaran sinar cahaya ini. Kados Ibnu Qayyim bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Misalnya kita nonton tokoh pejuang Islam yang dikenal di dunia, misalnya tiba-tiba ada kunjungan Syekh dari Imam Masjidil Haram misalnya. Begitu melihat wajahnya ini, iso nganti salaman ini lah, membuat kita lebih semangat kepengin iso maca Quran kaya beliau itu kan. Kita kan ya. Apalagi itu misalnya seorang mujahid, pejuang Islam tulen, Masya Allah iso bertemu dengan ulama mujahid misalnya seperti Syekh Abu Qatadah Al-Filistin. Beliau ini hafal kutubus sittah, luar biasa, sering mengadakan daurah-daurah hafalan hadis-hadis. Jadi beliau menguji hafalan hadis, kemudian menerangkan, mentahqiq dan mensarah hadis tersebut. Padahal sekaligus beliau ini juga komandan mujahidin di Palestina, kemudian juga di Yordania dan juga di Suriah. Kok iso ketemu wong sing ngoten niku? Kira-kira wedi nopo malah menambah semangat kita. Ketemu tiyang ngoten niku wedi mboten? Ya. Jelas itu kan orang yang punya istilahnya amalan yang termasuk darwatis sanamil Islam, puncak tertinggi amalan dalam Islam, gitu. Sehingga di sini apa yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad bahwa memang melihat orang beriman dengan orang beriman yang lain ketika bertemu itu yajlul qalba, yajlul qalba maknanya bisa mengkilapkan hati. Ini disebut dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala halaman 435. Kemudian ada kata-kata hikmah dari para ulama, yudhunnu bil mar'i ma yadunnu bi qarinihi. Seorang itu bisa dinilai dari orang yang menjadi teman dekatnya. Siapa sih gaweane utang-utung kalau sombong bisa dinilai dari teman dekatnya. Karena memang tadi bisa memantul
Maka sama-sama kita ini mengakrabi orang, yang terbanyak itu harus orang-orang yang soleh, wong-wong sing apik. Walaupun orang itu tidak memiliki status sosial, artinya rendah status sosialnya. Walaupun orang itu miskin, ning soleh, walaupun dia bukan pejabat, tetapi kalau dia ini orang soleh, ya kita harus mengakrabinya. Termasuk keterangan dalam kitab Syiarul Alam An-Nubala yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad tadi. Maksud beliau Fudail bin Iyad, kenapa hatinya orang beriman ketika bertemu dengan orang beriman yang lain bisa mengkilap hatinya. Maksudnya adalah kembali menjadi tegar semangatnya itu. Sehingga kebiasaan orang-orang soleh terdahulu kalau mulai futur melemah, sing maune sholat tahajud kuat bisa genep 11 rakaat. Ini akhirnya kok jurwis rodok terselesaikan masalahnya, jadi dikurangi ora 11 rakaat. Sampai akhirnya ming witir saja akhirnya ming sak rakaat. Kan itu mengalami penurunan. Nah, ketika dia menjumpai orang yang lebih soleh, yang bisa menjaga amalan-amalan nawafil, maka dia akan kemudian diingatkan paling tidak, atau dia akan memantulkan cahaya amalan itu, sehingga disebut yajlul taubah. Jadi, dan menjadi kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, kalau semangatnya menurun segera silaturahim, silaturahim kepada orang-orang soleh yang lain. Dari situlah nanti akan mendapatkan hikmah dari perbincangan-perbincangan. Biasanya kalau berbincang dengan orang-orang soleh, ini undurannya mesti bab agama. Beda kalau ketemunya dengan bisnismen, urusannya meng bisnis, ya nabi ini meng bisnis, tak pembicaraannya mendominasi. Niku akhirnya dewe meng kaya iki rumoso kurang, ya kan. Abdullah ibn Mubarak juga mengatakan di dalam Ta'tir al-Anfas min hadisil al-Ikhlas, min hadisil Ikhlas, halaman 466. Ada perkataan Abdullah bin Mubarak dan juga Ja'far bin Sulaiman. Kalau kami memandang Fudail bin Iyad, ketemu Fudail bin Iyad, memandang wajahnya, itu langsung merasa sedih. Merasa sedih maksudnya langsung teringat kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan kami. Jadi langsung bisa muhasabah ketika kami bertemu dengan Fudail bin Iyad. Padahal Fudail bin Iyad itu taubatnya pun sepuh, Pak. Dulunya preman, penyamun, usia sekitar 60-an tahun baru taubat. Tetapi jadi